Ada orang yang belajar ilmu hitam sejak umur 15 tahun. Oh, Dari muda SMP tuh. Iya. SMP 15 tahun ya? Iya, iya. Jadi kejadiannya di tahun 1970-an. Udah lama banget Nat, Moy. Di daerah Banyumas ada seorang cowok, kita sebut aja namanya Manto ya. Manto ini usianya sekitar 14 atau 15-an tahun. Dia sebenarnya tuh lahir dari keluarga yang biasa aja dan cenderung miskin. Tapi dia punya mimpi bisa ngelindungin orang tuanya. Jadi kayak mungkin ada sedikit ya dikata-katain gitu ya, miskin atau segala macam, atau mungkin keluarganya suka diinjak-injak apa gimana gitu ya. Dia mencoba untuk ya dia tuh mau jadi kuat lah buat bisa ngelindungin dirinya sama keluarganya biar nggak diinjak-injak lagi. Ya. Nah, di daerah rumahnya dia, desanya dia lah, itu ada perkumpulan yang pelajarin ilmu kanuragan namanya. Apa tuh? Kanuragan tuh kayak ilmu silat kebal ilmu gitu loh. Cuman kalau yang gua cari-cari googling tuh kayak itu tuh dipakai sama orang-orang zaman dulu banget, pahlawan-pahlawan zaman dulu untuk perang sama penjajah-penjajah ataupun gimana lah. Jadi ya ada hubungan sama ilmu mistis juga. Tapi itu yang make cuman emang orang-orang Banyumas, orang Jawa, atau emang itu udah common gitu Bi? Semua nama juga si Kanuragan. kanuragan. Gua nggak tahu sih Mui, cuman mungkin di Jawa kali ya. Oke. Tapi kalau specifically gua nggak tahu. Oke. Nah, singkat cerita, si Manto ini berhasil buat pelajarin si kanuragan ini. Jadi dia hasilnya bener-bener kebal Nat, Mui. Gak mempan dibacok. Dan di usia 17-an dia tuh udah ngerasa jago banget lah. Udah kuat banget, dan dia ngerasa kalau dia tuh ya jadi arogan gitu loh. Oke. Jadi sombong banget karena dia saking ya gue kuat, nggak ada yang bisa ngalahin gue gitu. Dia tuh jadi kerja di tempat kayak ngejaga tempat-tempat yang dilarang gitulah. Ya singkat cerita atau gampangnya dia jadi preman lah istilahnya. Oh. Dan udah beberapa lama dia kerja kayak gitu, si Manto ini mulai bosen. Kayak apa lagi nih yang bisa gue lakuin? Nah, dia mikir buat dia tuh mau ilmu yang lebih, kayak mau lebih berkuasa gitu loh. Tapi dia ngerasa dia nggak bisa ngembangin sesuatu kalau dia nggak kaya. Udah mulai nih rasa-rasa haus akan ilmunya itu makin naik lagi. Nah, si Manto ini punya guru silat dan guru ilmunya dia itu kita sebut aja namanya Ki Sulam ya. Oke. Nah, Ki Sulam ini tahu si Manto mau belajar lebih lagi tuh. Ki Sulam ngomong, kalau kamu belajar ini, kamu tuh bisa narik barang-barang dari tempat gaib, batu, emas dan lain sebagainya. Jadi kayak ngambil barang dari alam gaib itu loh, Moy. Wow. Pernah denger gak sih lo kayak mau kaya tapi ya ngambilnya dari tempat gaib? Enggak pernah dengar. Gue juga nggak pernah. Jadi kayak dia tuh bisa ngilmu, bertapa ritual, dan akhirnya nanti dia dikasih hadiah sama si makhluk-makhluk gaib ini. Tapi asal si barang itu dari sana gitu. Iya, dari dunia gaib. Iya, sebenarnya kurang lebih sama yang tadi cerita lo. Kayak misalkan kalau lo mau dapat duit banyak, ya lo ngilmu atau lo minta sama makhluk-makhluk gaib ini, ya udah pasti ilmu hitam ya. Terus ya udah tiba-tiba lo dapat aja barangnya. Iya. Nah, cuman kalau lo bentuknya duit, kalau ini kayak macam-macam, bisa barang atau emas. Biasanya kalau zaman dulu kan emas ya. Iya. Terus Ki Sulam juga bilang, tapi ada resikonya. Kamu nggak pernah tahu barang siapa yang kamu ambil, dan kamu nggak akan tahu kapan mereka bakal nuntut balas ke kamu, kayak minta balas budi gitu. Wah, dengar kayak gitu, Manto nggak peduli dong dengan hasrat dia yang udah pengen punya ilmu gede Iya, lah, iya. dan punya kekayaan juga. Iya. Ya udah, karena nggak takut, dikasih tahu caranya sama Ki Sulam. Manto ini disuruh buat puasa 7 hari 7 malam di satu tempat. Itu di tempat yang sama, di satu spot itulah intinya. Biasanya kalau misalkan bertapa-tapa gini, setahu gue kayak di pegunungan atau di goa gitu-gitu loh. Pokoknya di tempat yang sepi lah. Iya. Tapi ada Jadi- buka puasanya juga kan? Nggak ada. Jadi benar-benar dalam 7 hari 7 malam dia nggak boleh makan, nggak boleh minum, bertapa doang di satu tempat itu. Emang nggak pingsan, Bi? Sebenarnya sih kalau secara logika manusia bisa aja hidup maksimal kan seminggu ya tanpa air, setahu gua. Tapi ya mungkin karena ilmunya juga udah tinggi, dia bisa konsentrasi dan segala macam. Iya sih. Dilakuin nih sama Manto, dia bertapa di satu tempat, bener-bener sila, merem gitu ya. Doa-doa sama ritual sama apa yang dilakuin lah buat dapetin apa yang dia mau ini. Dan selama 7 hari 7 malam Manto ngelakuin itu tuh makhluk banyak banget bergantian datengin dia, Nat, Moy. Singkat cerita, begitu udah selesai, dia melek, bener tuh, di tempat dia bertapa itu muncul emas banyak banget. Pusaka-pusaka kayak keris-keris, tapi bahannya dari emas. Oh. Itu mahal banget. Nah, barang yang dia udah dapet tuh dia jual-jualin ke kolektor-kolektor barang mistis atau barang-barang antik lah. Intinya dia bisa jadi kaya karena udah ngejual itu. Nah, gurunya Manto ini ingetin, semakin lama kamu pakai ilmu ini,
semakin gede rasa haus kamu. Hati-hati, karena kamu nggak akan pernah tahu barang siapa yang kamu ambil atau siapa makhluk halusnya gitu loh. Ya nggak takut lah Manto kan, karena tujuan dia yang penting kaya. Bener tuh, 1-2 bulan yang tadinya dia nggak punya kendaraan, dia akhirnya beli kendaraan, baju-baju makin bagus, keren lah jadinya si Manto ini. Makin banyak duit, Manto main cewek. Ceweknya banyak sana sini ganti-ganti, pada nempel karena ya udah tinggal dikasih duit, cewek pada nempel gitu kan. Terus Manto nih ketemu sama satu cewek yang dia tuh suka banget. Cewek ini tuh cantik, kalem, gak neko-neko, lembut banget lah si cewek ini. Jatuh cinta lah si Manto ini sama dia. Tapi si cewek ini agamanya kuat Nat, Muy. Dan keluarganya juga keluarga agamis yang bokapnya tuh salah satu pemuka agama di daerah situ lah. Oke. Nah kita samarin aja namanya jadi Rifdah ya. Oke. Jadi si Manto ini deketin berkali-kali, tapi si Rifda tuh nggak mau sama si Manto. Bener-bener nggak pernah suka sama sekali lah. Ya kebayang lah ya, maksudnya cewek yang datang dari keluarga yang baik-baik, agamis, ngelihat cowok yang selengean, arogan, yang kayak gitu kan mana mau gitu kan. Iya. Nah Manto nyamperin tuh gurunya si Ki Sulam ini. Dia bilang, saya deketin perempuan ini, saya suka banget. Kata Ki Sulam, ya kejar. Tapi Manto bilang nggak mau, maunya pakai cara gaib aja. Di situ gurunya kecewa karena Manto nih benar-benar udah kelewatan dan hilang akal banget buat pakai ilmunya dia. Dan gurunya ngerasa nggak akan ada habisnya nih kalau diturutin terus si Manto ini. Nggak dikasih solusi itu Manto sama gurunya. Akhirnya Manto pergi ke dukun yang lain. Manto mau belajar ilmu pelet. Dan gak main-main, pelet ini bikin semua cewek yang dia tunjuk tuh kalau dibacain mantra bisa nempel Nat, Muy. Gak main-main, pelet ini bikin semua cewek yang dia tunjuk tuh kalau dibacain mantra bisa nempel Nat, Muy. Ya udah, tanpa perhatiin resikonya apa dia nggak peduli, dia pakailah ritual itu. Nah, ritualnya tuh dia harus mandi, berendam di dalam air yang udah ditaruh bunga, jadi kayak air kembang gitu, selama 1 malam penuh, selama 3 hari berturut-turut. Jadi tiap malam dalam 3 hari tuh dia berendam di air kembang itu. Ya beneran dijalanin dong, puasa aja lewat kan. Iya. Ternyata pelet yang dipakai sama Manto ini ada syaratnya. Jadi pelet ini tuh didapetin dari satu jin tertentu yang gua nggak dikasih tahu nama jinnya apa dari teman gua. Tapi intinya si jin ini minta kalau peletnya berhasil, anak pertama dari pernikahannya si Manto ini bakal cacat. Oh. Tapi kalau peletnya nggak berhasil, si Manto ini harus bayar dengan cara dia kena bencana, entah apapun itu. Terus Bi, kalau misalkan anaknya udah cacat, itu apa untungnya untuk si yang minta ini? Ya sebenarnya karena dia udah minta untuk dapetin ceweknya, ya balas budinya adalah dengan anak pertamanya nanti yang cacat. Oh, tapi anaknya nggak akan diambil gitu kan? Enggak sih, nggak diambil, gitu. cuman cacat aja. Oh. Nggak cuman sih ya, parah juga. Ya udahlah, dia juga nggak peduli tuh dengan syarat kayak gitu, dia bodo amat banget orangnya. Karena udah ketutup sama hausnya kecanduan ilmu hitam tadi Iya. kan. Dipakai nih si pelet ini setelah dia udah ritual, dia pakai ke Rifda. Dan yang namanya pelet bisa nih kena si Rifda. Akhirnya Rifda yang tadinya bener-bener nggak ngegubris si Manto ini, si Rifda mau akhirnya diajak jalan, diajak ketemu, bisa sampai bener-bener nggak mau lepas. Padahal agamanya kuat tuh. Padahal agamanya kuat. Jalanlah mereka beberapa waktu, udah nempel banget, sampai tiba-tiba Rifda ini nggak mau sama Manto sama sekali. Tiba-tiba aja marahlah Manto. Dia samperin tuh dukunnya. Gimana nih kok mantranya nggak berhasil? Ternyata setelah diusut sama si dukunnya Manto ini, kakaknya Rifda ini anak pesantren, calon orang alim, karena keluarganya juga alim kan. Ketika bokapnya si Rifda ini tahu anaknya deket sama Manto yang emang terkenal preman dan gak bener, ya akhirnya keluarganya risih. Nah terus dimintalah si kakaknya Rifda ini dengan ilmu putih bisa nyadarin Rifda. Jadi Rifda nggak mau lagi tuh sama Manto. Wow. Nah ini kakaknya cowok by the way ya, kita samarin namanya jadi Rashid. Wah marah tuh Manto di situ. Gimana caranya dia harus ngelawan nih si abangnya Rifda, si Rashid. Karena dia udah kesel banget. Tapi hitungannya si Manto ini udah gagal kan. Pelet yang dia pakai, ya awalnya berhasil sama Rifda, tapi ujung-ujungnya nggak berhasil karena nggak jadi nikah kan. Iya. Nah berarti bakal ada bencana nih buat si Manto. Ya. Kejadian Nat, Muy. Di satu sore, Manto lagi ngerokok gitu ya di teras rumahnya. Tiba-tiba muncul, entah ini jin atau siluman, tapi bentuknya tuh orang mukanya tua, cebol,
Tapi dia bawa tongkat panjang banget dan gede banget. Mukanya tuh hancur dan gak ada matanya. Dia ngapain? Nah di situ dia tuh minta matanya Manto. Anjing. Oh, Jadi seketika matanya Manto ini yang sebelah kiri tuh kesakitan banget, perih banget sampai rasanya tuh nusuk ke dalam matanya. Dan ya udah bener-bener penglihatannya dia yang sebelah kiri tuh hilang, Buta langsung. buta yang sebelah tapi kiri. bola matanya? Bola matanya masih ada tapi dia gak bisa pakai si bola matanya ini. Bener-bener cuma bisa ngelihat pakai mata kanannya doang. Oh. Disamper lagi nih si dukun ini sama Manto, marah kan dia. Udah tapi dari situ si dukunnya bilang katanya mantranya jangan dipakai lagi. Karena kalau dipakai ini bisa bikin si makhluk ini minta sesuatu terus sama Manto. Akhirnya bisa jadi kayak satu persatu bagian badannya Manto tuh bisa keambil. Karena dia minta sesuatu kan yang bencana gue bilang tadi. Sampailah gimana caranya karena Manto udah kesel banget nih, dia ngerasa ini gara-gara si kakaknya Rifda nih. Gimana caranya Manto ini bisa ngelawan kakaknya Rifda. Akhirnya si Manto ini belajar ilmu yang namanya Pancasona. Pancasona ini ilmu yang sakti banget Nat, Moy. Bikin orang gak bisa mati. Jadi yang punya nih dia gak bisa mati. Susah banget ditebas. Lebih dari ilmu kebal kali ya. Dan kalau gua cari di Google nih emang Pancasona ini emang dipakai juga sama orang-orang lama. Oh. Buat perang-perang Iya, gitulah. iya, iya. Nah tapi prosesnya ya pasti jauh lebih panjang. Mulai dari ritual lebih panjang, tumbalnya juga darah hewan. Tapi lagi-lagi syarat-syarat kayak gitu tuh nggak bikin Manto mundur. Apapun resikonya pokoknya diambil lah. Karena emang bener-bener kayak ya lo haus akan ilmu hitam gitu loh. Jadi dia nggak mau berhenti sama sekali. Bener-bener udah buta banget. Dan dia juga udah kelewat benci banget kan sama si kakaknya Rifda ini. Jadi gimana caranya dia harus balas dendam lah. Dan bener aja Manto nih bisa nguasain si ilmu Pancasona ini. Jadi Pancasona ini tuh gak cuman bikin kebal doang, tapi ya emang dipakai buat perang dan segala macem. Dan intinya memang si Pancasona ini minta tolong sama jin ilmunya. Bahkan si Pancasona ini juga bisa nyelakain orang yang dia tuju dari jauh. Jadi gak cuman kebal doang. Pokoknya ini ilmu hitam yang tinggi banget lah. Dites dulu nih ke beberapa orang sama Manto. Karena Manto ini emang preman kan, jadi dia tuh kerjanya salah satunya kayak dibayar sama pengusaha atau rentenir gitu buat nagihin utang segala macem. Nah dia coba tuh ke orang yang misalkan dia disuruh nih sama pengusaha, lo tagihin utang ke dia karena dia ngutang ke gua. Terus disamperin orangnya, dia pakai nih ilmu. Bener aja tiba-tiba orang yang disamperin sama Manto ini yang ngutang itu dibikin muntah darah, tiba-tiba perutnya keblek sendiri. Parah banget deh. Akhirnya udah tuh dicoba dan berhasil kan. Mau dites nih ke abangnya si Rifda, si Rashid ini. Manto maunya si Rashid ini dibikin gila sampai akhirnya mati konyol. Aduh. Dikirimlah satu jin tuh buat nyelakain si Rashid ini, dibikin jadi gila. Dan lu tahu apa yang terjadi? Jinnya malah balik nyerang ke Manto. Loh, Karena ternyata si Rashid ini belajar ilmu putih, Moy, yang namanya Waringin Sungsang. Apa tuh? Jadi ini ilmu sejenis Pancasona tapi ilmu putih. Jadi yang baiknya gitu loh. lawannya dia itu Lawannya. Nah setahu gua si Pancasona ini emang ada mungkin ilmu putihnya ya, tapi tergantung tujuan penggunaannya gitu loh. Benar. Nah tapi anyway, jadi si ilmu ini, si Waringin Sungsang ini emang bisa bikin ngebalikin ilmu orang. Jadi seketika orang ini belajar Waringin Sungsang, terus dia kena ilmu. Nah ilmu itu bakal balik ke orang yang ngirimin. Gokil. ya. Oke. Tapi bukan karena dia ngebalikin. Kalau kata teman gua yang ngasih cerita ini karena si orang yang belajar ilmu Waringin Sungsang ini dia berserah diri sama Tuhan. Jadi benar-benar ilmu tertinggi pun gak akan mempan gitu loh. Mantul gitu Mantul. ya. Nah akhirnya si Manto ini jadi yang gila dan lama-kelamaan dia mati konyol sendiri. Anjing. Bener-bener langsung dapat ganjarannya sendiri ya dia. Soalnya dia bener-bener kecanduannya itu gila banget sih, Bi. Ya. Terus-terusan dia malah mempelajari ilmu-ilmu hitam yang baru yang dia malah belum tahu kan. Padahal tujuan awalnya cukup baik ya. Dia tuh mau Cuma mau nyari duit kan? Mau melindungi bahkan sebelumnya keluarga. mau ngelindungin keluarga Iya Moy. lagi. Gue dapet cerita ini dari teman gue yang kuliah di Surabaya. Dan kejadian ini di kampusnya salah satu PTN di Surabaya, tepatnya di daerah Sukolilo. Nah kalau lo pada penasaran, lo tinggal cari aja deh ini namanya kampus apa. Jadi kejadiannya itu di tahun 2018. Gedung jurusannya temen gue ini tuh baru jadi sekitar 2 tahun lalu dari kejadian ini. Jadi tahun 2016 tuh. Oke. Kejadian 2018, gedungnya baru dibikin selesai tahun 2016. Dan beberapa spot di daerah jurusannya ini tuh masih terbengkalai gitu pembangunannya. Karena kayak bekas rawa sama bekas tanah kosong gitu loh. Oke.
Dan gara-gara terbengkalai, dibuatlah kantin sementara di belakang gedung jurusannya ini. Tempatnya tuh agak di pojok, di bawah pohon gede yang lumayan lebat. Jadi kalau siang tuh lumayan adem. Nah, nggak jauh dari kantin sementara ini ada gedung genset. Kantin sementara ini tuh bisa dibilang lebih mirip kayak gubuk gitu. Rangkanya tuh dibuat pakai kayu dan atapnya tuh pakai terpal plastik biru yang bisa dipakai buat alas tenda. Jadi kayak rada-rada pecel lele gitu kali ya. Iya, iya. Dan kalau malam tuh bener-bener gelap karena nggak ada lampu di situ. Begitu juga si gedung genset ini yang ada di dekat si kantin sementara itu. Gedung genset tuh gedung listrik gitu kan maksudnya? Iya, mau jadi kayak ada satu bangunan yang ya nggak segede gedung juga sih mungkin ya. Tapi si bangunan ini isinya genset gitu loh, yang cukup gede ya buat nampung listrik cadangan buat si jurusan ini gitu lah. Oh, I see. Nah, kejadiannya itu terjadi sekitar jam 2-an malam. Nah, jadi di malam itu anak-anak itu lagi ngadain kayak acara syukuran gitu, karena ada angkatan yang mau wisudaan. Jadi emang mereka sering bikin acara syukuran ini gitu loh. Oke. Nah, acaranya tuh mulai dari bakar-bakaran, barbekyuan. Itu mulai jam 8 malam. Dan biasanya tuh mereka nutup dengan minum-minum. Jadi kayak ya nggak syukuran kali ya sebenarnya ya, acara selamatan kali ya. Ini tuh acaranya kayak di belakang gedung kampus, kayak ada space gitu loh. Dan emang tempatnya nggak deket dari si kantin sementara ini. Oh. Nah, jadi singkat cerita, setelah acara selesai, banyak yang udah pulang dan si gedung jurusan ini udah mulai sepi. Ada satu cowok, sebut aja namanya Aldi. Dia tuh ke toilet mau pipis. Setelah keluar toilet, Aldi ngeliat dari jauh ada dua orang temannya Aldi ini jalan ke arah kantin. Nah, kantin sementara yang tadi gue bilang itu tuh arahnya berlawanan banget sama tempat acara mereka. Jadi kalau misalkan dari toilet, kalau lo mau ke acara tempat syukuran ini, itu tuh ke arah kanan. Tapi kalau ke kantin yang sementara, itu ke arah kiri, ngelewatin gedung genset juga. Jadi kayak ya gampangnya di ujung misalnya tempat acaranya, terus kayak di tengah-tengah area jurusan itu toilet, terus kalau misal lo kiri itu ya tadi gedung genset, habis itu di ujungnya kantin gitu. Nah, Aldi tuh coba ngikutin teman-temannya dari jauh. Dia coba panggil-panggil tuh dua temennya dan gak nyaut. Terus Aldi mulai rada jalan cepet buat ngejar dua temennya ini. Aldi ngelewatin gedung genset dan dari jauh Aldi ngeliat dua temennya itu belok ke arah tempat kantinnya itu, kantin sementara. Tapi pas Aldi samperin, pas dia udah sampai kantin, ternyata nggak ada siapa-siapa. Kantin sementara ini kosong gitu aja. Ngerasa ada yang gak beres, Aldi langsung balik arah tuh. Dia buru-buru ke tempat acara syukuran. Di situ dia mulai deg-degan, udah mulai takut tuh dia. Mana kampusnya udah gelap juga kan. Tapi waktu mau ngelewatin gedung genset, Aldi kaget banget, sampai dia diam terpaku. Aldi tuh shock banget, karena dia ngelihat di depan gedung genset ini, jauh di depan dia ngelihat ada sosok mirip banget sama diri dia sendiri. Anjing. Persis sama kayak dia, pakaiannya pun sama, kemeja biru sama celana jeans. Tapi bedanya sosok ini tuh mukanya lesu dan pucat. Dan sosok ini tuh ngeliatin Aldi dengan tatapan kosong. Aldi diam beberapa detik, tapi akhirnya dia bisa gerak dan dia langsung lari ke arah belakang. Aldi coba cari jalan lain, karena harusnya kan ngelewatin genset itu dong. Tapi karena dia ngeliat sosok itu, akhirnya dia muter tuh agak jauh buat ke tempat acara yang dia itu. Tapi karena dia ngeliat sosok itu, akhirnya dia muter tuh agak jauh buat ke tempat acara yang dia itu, ngelewatin kantin sementara lagi. Dia lari kenceng banget. Tapi pas Aldi ini ngelewatin kantin sementara itu, di dekat kantin itu kan ada pohon lebat yang gue bilang tadi kan. Di situ Aldi ngeliat di pohon itu ada orang malam-malam jam 2 pagi meluk pohon besar ini. Dan mukanya si orang ini tuh nempel sama si pohon. Kayak lu bayangin Muinat, ngapain kan jam 2 pagi orang melukin pohon besar gitu. Mana kampusnya juga gelap banget. Aneh banget kan? Lagi mabuk kali, Bi. Nah, Aldi juga mikir gitu awalnya. Tapi nggak lama, Aldi tuh ngeh kalau orang yang melukin pohon ini, baju dan celananya itu persis kayak baju dan celana dia. Anjir, ada dua orang yang sama berarti. Nah, dan yang bener aja Muy, tiba-tiba orang yang meluk pohon ini nengok ke arah Aldi. Dan ternyata mukanya persis sama sosok yang Aldi lihat di gedung genset tadi. Yang mana iya mukanya Aldi sendiri gitu loh. Aldi langsung lari kenceng banget ke arah tempat acaranya dia. Dan dia gak berani ngelihat ke arah belakang lagi. Sampai di tempat acaranya,
Aldi langsung buru-buru ambil tas dan ambil barang-barangnya dia. Di situ beberapa teman Aldi yang masih ada ngeliatin Aldi keheranan dan nanyain, Aldi kenapa kok buru-buru? Dan mukanya Aldi tuh pucet ketakutan banget. Tapi Aldi nggak ngegubris sama sekali. Dia udah nggak kepikiran apa-apa selain cuman ya dia mau pulang aja ke kosannya gitu loh. Langsung lah Aldi cabut ke parkiran motor. Dan begitu sampai di motornya, Aldi langsung hidupin motornya dia dan buru-buru mundurin motornya. Tapi tiba-tiba dari belakang ada yang megang pundaknya Aldi. Seketika Aldi kaget banget. Perasaannya campur aduk tuh di situ. Tapi pas Aldi nyoba buat nengok ke belakang, yang pertama kali dia lihat itu ke arah perut orang yang megang pundak dia. Oke. Ini duduk di jok motornya kan, Bi? Enggak, Muy, masih berdiri. Oh. Dan benar aja, baju orang ini kemeja biru dan celana jeans. Masih sama persis kayak baju yang Aldi pakai malam itu. Tapi pas Aldi ngeliat ke atas, dia udah nggak lihat muka yang mirip sama muka dia lagi. Kali ini dia ngeliat sosok yang megang pundak dia itu mukanya nggak berkulit, daging semua. Bola matanya keluar hampir mau copot. Dan dari pipinya sosok ini tuh keluar nanah banyak banget. Terus si sosok ini ngomong, "Nebeng dong, aku mau nginep di tempat kamu." Nah, gara-gara itu Aldi tuh langsung gak pakai pikir apa-apa. Dia langsung gas motornya kenceng banget sampai gak ngerem sama sekali, saking takutnya. Sampai akhirnya Aldi ini berhasil masuk ke dalam kosannya dan langsung kunci kamar kosannya dia. Dan setelah kejadian itu, Aldi tuh sempet 3 hari gak masuk kampus gara-gara masih trauma. Tapi temen gue bilang, kata orang-orang di kampus itu, di antara area kantin sementara sama genset itu emang kayak rame, dan penunggu-penunggu di sana tuh sering show off nunjukin diri mereka gitu loh. Dan kalau lo masih pada penasaran nih kampus apa, kalau yang dari gue denger ya, kampus ini tuh terkenal banget sama salah satu sosok penunggu di kampus ini, yaitu hantu tanpa kepala. Tapi berarti hantunya tuh suka nyerupain orangnya itu ya? Nah, gue nggak tahu Nat, apakah emang sering si sosok ini nyerupain orang atau enggak ya. Tapi emang bener-bener banyak penunggu di sana gitu loh. Yang Aldi lihat berarti bukan hantu yang paling terkenal di kampus itu kan, Bi? Bukan sih, Muy. Anjing, kalau misalnya hantu tanpa kepala Aldi yang lihat, gila ya. Wah, gue nggak kebayang sih, Muy. Apakah ngeliat hantu kepala buntung tuh bakal lebih serem dari apa yang Aldi lihat malam itu? Iya.